Mikrofonnya ketutup. Iya, belum masuk kan suaranya. Baik. Baik, sambil menunggu Kak Andre nanti adalah narasumber kita yang kedua. Kak Andre ini sudah sekarang ini sedang menjalani pengobatan jenis TLD. Nanti dia akan berbagi pengalaman apa sih yang dirasakan atau juga apa manfaatnya dan bagaimana beliau berproses ya. Mungkin sebelumnya juga kan belum TLD, tapi sekarang sudah berganti menjadi regimen TLD. Beliau akan membagikan pengalamannya. Singkat kata mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan dulu ya untuk perkenalan kita. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dimulai dengan Dr. Sheila ya dok ya. Oke, silakan dok, waktu dan tempat saya persilakan. Nah, nanti juga teman-teman bisa bertanya ya pada sesi tanya jawab. Mungkin kita beri kesempatan dulu untuk Dr. Sheila. Silakan dok, terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Apa suara saya terdengar? Siang, terdengar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Perkenalkan lagi sebentar ya, nama saya Sela. Saya bekerja di Puskesmas Cilincing semenjak tahun 2014 dan sekarang saya memegang program HIV bersama 3 rekan saya. Kemudian saat ini pasien on ARV kami per Desember ya. Kalau per Desember on ARV kami ada 255 orang dan di bulan Desember itu yang menerima TLD ada 71 orang. Dan dari pasien baru kami di tahun lalu ada sekitar 23 orang, lebih dari 50%-nya akses TLD. Sebetulnya bisa dibilang semuanya akses TLD yang eligible. Yang tidak eligible, itu mereka nggak akses TLD. Saya boleh minta tolong share screen nggak ya? Pak Gibon, Mas Gibon. Ya, baik dok, sebentar ya. Iya. Dari Bapak Ibu semua di sini mungkin teman-teman ada yang sudah pakai TLD, mungkin bisa raise hand. Sudah, saya udah pakai TLD, Kak. Iya, Kak Anavia tadi ya. Yang lain kah? Ada yang sudah pakai TLD? Saya juga sudah dok pakai TLD. Sudah, saya juga pakai TLD, Kak. Oke deh, banyak ya. Saya juga sudah 10 bulan ini. Oke. Jadi selain dari Saya juga sudah, Dok. Oke, banyak ternyata teman-teman yang udah pakai TLD dan selain dari Kak Andre di sini yang lain juga udah banyak yang pakai ya. Sip deh. Oke. Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi untuk TLD ini seperti yang kita ketahui adalah kombinasi dari 3 obat jadi 1. Jadi semua obat yang teman-teman minum itu adalah kombinasi dari 3 obat menjadi 1. Nah, ini share screen-nya hilang ya? Oh ada. Ya boleh di slide kedua Kak. Kombinasinya apa aja sih? Kombinasinya itu ada tenofovir, lamivudin, dan dolutegravir. Nah, kalau teman-teman di sini punya kenalan-kenalan yang lain yang sudah minum obat lebih dahulu dari kita, mungkin ada perbedaan sedikit. Mereka teman-teman yang sebelum yang tahun-tahun sekian ini, 2020-an ke atas, minumnya belakangnya efavirenz. Kalau yang sekarang-sekarang ini teman-teman akan lebih ke arah dolutegravir ya ini, dolutegravirnya ini. Kenapa sih dolutegravir ini sekarang menjadi pilihan utamanya kita sebagai lini pertama di pengobatan HIV di slide ketiga? Karena dia unggulnya banyak sekali. Oh iya, ada yang udah dari 2021 minumnya. Nah, jadinya keunggulan TLD ini banyak sekali teman-teman. Tablet udah pasti lebih kecil ya, lebih kecil daripada TLE. Itu jelas.
Lalu efek samping, walaupun memang ada efek samping yang namanya obat, semua obat pasti ada efek sampingnya, bahkan teman-teman minum vitamin pun ada efek sampingnya. Tapi kalau sesuai dengan penelitian atau ilmu pengetahuan yang ada sekarang, TLD atau dolutegravir itu punya efek samping yang lebih sedikit timbul, ya. Dan kalaupun timbul dia ringan dan lebih mudah untuk ditangani. Kemudian dia interaksi dengan obat lain lebih sedikit. Maksudnya, kalau teman-teman ada kondisi-kondisi lain yang memerlukan obat-obatan, dari obat-obatan yang penyakit perut, itu interaksinya dengan obat-obat tersebut lebih sedikit. Artinya, bahasanya dolutegravir ini lebih friendly lah, lebih bersahabat dengan obat-obatan yang lain. Jadi kita nggak terlalu khawatir nih minum obat, "Ih aku sakit perut, sakit mah boleh nggak ya minum obat ini? Aku pilek boleh nggak ya minum sama obat yang ini?" Gitu. Jangan-jangan nanti saya kalau minum obat A, obat B, obat C, nanti ARV saya jadi percuma atau apa, atau malah jadi ada efek-efek tidak menyenangkan. Nah, si dolutegravir ini dia punya dia lebih ringan dibandingkan efek samping obat-obat lain atau interaksi dengan obat-obat yang lain. Selanjutnya, di kemungkinan gagal terapinya itu lebih rendah. Kemungkinan virus HIV bermutasi melawan dolutegravir itu lebih rendah dibandingkan dengan obat-obatan yang lain, dibandingkan dengan efavirenz, walaupun efavirenz juga masih sangat oke. Dibandingkan apalagi nevirapin. Di sini masih ada yang pakai nevirapin nggak? Ya kita lagi transisi nih dari nevirapin ke obat-obatan yang lain. Nah jadi jangan ragu nih, karena nevirapin ini sangat mudah menyebabkan HIV itu, virus HIV sangat mudah bermutasi melawan nevirapin. Kalau melawan dolutegravir itu kemungkinannya sangat kecil. Selanjutnya, TLD ini lebih cepat dalam menekan pertumbuhan virus. Nah, teman-teman, salah satu tujuan kita minum obat, salah satu dan menurut saya yang utama juga, tujuan kita minum obat ARV kan supaya virus HIV itu tidak punya kesempatan untuk bertumbuh, tidak punya kesempatan untuk merusak daya tahan tubuh kita sehingga kita tetap sehat, ya kan? Nah, si dolutegravir ini salah satu yang paling cepat menekan pertumbuhan si virus. Nah, ini jadi unggul banget nih dia dari tadi ya, bagus banget itu. Bang Gibon boleh dipindah slide-nya iya, ke slide. Nah, ini yang tadi ya. Slide selanjutnya boleh? Tadi kita bicara unggul-unggulnya. Next slide, Kak. Oke, ada yang masih pakai nevirapin. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Kita nanti bicarakan selanjutnya ya. Next slide, Bang Gibon boleh? Oh ya, sorry, mundur lagi aja Bang tadi. Maaf ya. Efek samping TLD. Tadi saya bicaranya bagus-bagusnya, Dok. Efek sampingnya dong dibuka. Oke, ini efek sampingnya. Teman-teman sekali lagi saya mau bilang, yang namanya efek samping itu bisa muncul, bisa tidak. Ya, sama seperti kalau teman-teman bahkan beli paracetamol di apotek apa di warung, kalau baca di bagian belakangnya kecil tuh ada tulisan efek samping, itu panjang sekali efek sampingnya. Ya, tapi nggak selalu timbul karena memang namanya efek samping nggak terlalu timbul. Kenapa dikasih tahu ada efek samping? Supaya kalau suatu saat muncul, teman-teman bisa tahu dan nggak kaget, oh ini karena obat. Oh, ini karena saya karena obat ini saya baru mulai pakai gitu. Jadi saya harus bersiap-siap mengantisipasi penyesuaian obat ini gitu ya. Efek samping yang paling sering itu tentang pencernaan. Bisa mual, bisa diare, oke, bisa sakit kepala juga. Ada juga yang gatal-gatal dan ruam-ruam. Kemudian, ini juga salah satu yang sering insomnia atau sulit tidur. Ini nyeri perut masuk ke atas yang tadi pencernaan, dan salah satu yang sering juga adalah penambahan berat badan. Walaupun nggak selalu, tapi lebih mudah untuk nambah berat badannya dibandingkan teman-teman yang minum regimen lain. Terus next slide-nya, interaksi obat dengan dolutegravir. Ini yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya minum obat ini.
Misalnya minum obat ini tapi teman-teman KB pil KB atau KB yang lain suntik, IUD, itu kan kontrasepsi hormonal. Dolutegravir sama sekali tidak mengurangi efek dari KB, begitu juga KB tidak akan mengurangi efek dari dolutegravir. Anti malaria metadon, teman-teman di sini mungkin ada yang akses metadon, itu sangat aman juga dengan dolutegravir. Jadi tidak mengurangi efek metadon tidak mengurangi efek dolutegravir dalam badan kita. Anti aritmia, beta blocker, ini teman-teman yang minum obat jantung, obat-obat darah tinggi. Antidepresan, mungkin teman-teman ada yang harus akses layanan jiwa. Kalau akses layanan jiwa ini bisa ya, nggak ada masalah dengan interaksi dengan dolutegravir. Selanjutnya, ada interaksi, di slide selanjutnya, bisa ada interaksi, tapi interaksinya tidak mengkhawatirkan. Artinya, kalau dengan penyesuaian dosis atau penyesuaian waktu minum obat, ini tidak akan saling mengganggu. Contoh, rifampicin. Jadi kalau teman-teman minum obat TB, bisa tetap minum dolutegravir, tapi nanti ditambah dolutegravirnya, ditambah lagi 50 mg. Jadi kalau TLD-nya malam, obat antituberkulosisnya pagi, nanti beberapa jam setelah obat anti-TB-nya itu, teman-teman minum lagi dolutegravir 1 tablet lagi 50 mg. Itu aman. Nanti kalau obat TB-nya sudah selesai minum, dolutegravir yang 50 mg satu lagi diberhentikan juga. Jadi tinggal minum 1 kapsul lagi aja. Cuman 1 kaplet aja yang TLD doang. Kemudian, nah ini teman-teman yang mungkin hobi atau sering sakit mah ya. Saya juga sering sakit mah, itu nggak khawatir kalau minum antasida, proma, milanta, itu bisa. Tapi harus dijarakin 2 jam sebelum minum TLD atau 6 jam setelah minum TLD. Ini berlaku juga untuk yang minum vitamin. Vitaminnya kalsium, vitamin zat besi, ya itu juga harus dijarakin. Teman-teman dengan kondisi gula harus minum metformin. Itu silakan minum obat metformin, asal metforminnya metformin yang dicicil, yang 500 mg minumnya. Tidak lebih dari 1000 mg sekali minum itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah minum yang lebih dari 1000 mg, misalnya metformin yang extended release itu ada, nanti teman-teman TLD-nya harus penyesuaian juga nih, minumnya jam berapa, harus rajin-rajin minum gula darah. Karena dolutegravir bisa membuat metformin ini bekerja lebih maksimal, jadi gula darah bisa makin turun dari yang seharusnya. Selanjutnya, interaksi obat. Next slide. Ada obat-obat yang memang kontraindikasi. Jadi kalau teman-teman minum obat ini, nggak boleh minum TLD. Harus ganti regimen lain. Artinya kalau teman-teman minum phenytoin atau phenobarbital, ini adalah obat-obat epilepsi, obat-obat kejang, teman-teman tidak eligible untuk menerima TLD. Jadi harus ganti regimen yang lain. Tuh. Next slide. Nah, ini salah satu yang paling sering ditanya sama pasien saya, sama teman-teman saya di Cilincing yang mau akses TLD atau waktu itu lalu saat kami transisi teman-teman nevirapin ke TLD. Dokter, saya ini lagi hamil atau saya ini sedang persiapan untuk hamil atau saat ini saya sedang menyusui, TLD itu aman atau tidak? TLD itu aman untuk ibu hamil, ibu menyusui. Ya, kalau dulu sempat ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa dolutegravir itu tidak baik buat ibu hamil karena bisa menyebabkan kecacatan bayi. Itu sudah dibuktikan dengan penelitian lain yang meneliti orangnya sama, tapi di beda tahun ditemukan bahwa dolutegravir tidak menyebabkan kecacatan secara signifikan. Ternyata yang bikin kecacatan adalah kekurangan asam folat pada ibu hamil dengan HIV. Gitu. Jadi bukan dolutegravirnya. Ya, begitu juga dengan ibu menyusui itu aman lah ya. Terus selanjutnya apa yang saya lakukan jika terlewat minum obat? Teman-teman, ini selalu yang kita ingetin juga mau minum regimen obat apa aja. Kalau kelewatan minum obat, nah teman-teman lihat dulu kelewatannya berapa menit, berapa jam. Kalau
masih di bawah 2 jam, itu langsung diminum lagi aja. Tapi kalau udah lewat hari, mendingan di-skip aja dosis yang itu, kemudian minum di dosis hari yang sudah sekarang. Dan jangan lupa kasih tahu ke PDP teman-teman bahwa, "Dok atau Mbak, saya kelewatan nih kemarin 1 hari." Jadi waktu teman-teman lapor sisa obat itu nggak terlalu banyak sisa obatnya yang timpang, gitu ya. Terus mereka suka nanya, "Saya bisa ganti jam minum obat nggak, dokter?" Bisa, tapi harus dengan pertimbangan juga, nggak bisa langsung, "Saya mau pindah sekarang, karena kayaknya kalau malam saya suka kelewatan gitu jamnya. Terus saya mau pindah pagi," padahal teman-teman udah biasa pagi, gitu. Terus nanti pas mau puasa teman-teman, nantilah saya balik lagi aja gitu ke habis maghrib, habis buka puasa." Nah, nggak bisa gitu. Pada hal-hal tertentu, teman-teman bisa merubah jam dengan penyesuaian dosis juga. Dengan, harus membicarakan sama dokter sama perawatnya. Contoh misalnya perubahan shift kerja. Kalau kerja kan apa boleh buat ya. Kalau kerja itu kan memang penting, jadi kita juga menyesuaikan dengan waktu kerja kita, itu bisa. Bisa tapi nggak boleh bulan ini ganti, bulan depan ganti, itu nggak bisa ya. Terus nah ini, saya sudah minum obat dengan regimen lain. Apakah saya bisa minta ganti ke regimen TLD? Tadi kayaknya ada yang nanya juga nih ya. Nah, jadi gini teman-teman. TLD ini, jadi bisa, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Ini. TLD ini menurut keilmuannya adalah ARV yang sangat cepat menekan virus di waktu-waktu 1 minggu pertama, 2 minggu pertama, bahkan sampai 12 minggu pertama. Nah, teman-teman kita kalau ngitung 12 minggu pertama minum obat kan berarti 3 bulan ya, 3 bulan pertama. 3 bulan pertama kita minum TLD, kecepatannya menurunkan virus itu sangat tinggi, lebih unggul daripada efavirenz bahkan, ya. Tapi kalau sudah 24 minggu ke atas atau lebih, 24 minggu itu 6 bulan ya teman-teman ya. Jadi penelitiannya kalau sudah sama-sama minum, diuji nih, sudah 6 bulan minum TLD dan 6 bulan minum efavirenz TLE. Oh ternyata kecepatan dan keefektifannya untuk menekan virus itu sama. Nah jadi kalau kasusnya teman-teman sudah regimen yang lain, tapi VL masih sangat baik, tersupresi gitu ya, teman-teman pakai TLE lalu tersupresi, efek samping nggak ada minimal, nggak usah ganti ke TLD. Kayak tadi yang saya bilang ya, berarti kan teman-teman udah dicek VL, nah tujuan kita minum obat kan supresi virus. Teman-teman udah minum TLE bertahun-tahun, dicek supresi virusnya oke. Berarti nggak efek. Artinya kalau dipindahin ke TLD juga nggak efek, sama aja gitu ya. Kecuali ya ini, orang-orang yang membutuhkan supresi virus secepatnya. Siapa aja? Ibu hamil. Banyak nih kita ibu-ibu yang tidak pernah tahu bahwa dirinya adalah HIV positif, kemudian ditemukan saat screening dia lagi hamil. Karena kita sama-sama tahu HIV bisa menular dari janin, dari dalam kandungan, dari si ibu ke janin, tentunya kita pingin supaya ibunya supresi VL-nya itu serendah mungkin, secepat mungkin, supaya dia nggak balik ke anaknya, nggak nular ke anaknya kan. Nah, jadi itulah kita yang eligible dan membutuhkan ibu-ibu itu. Karena minimal mereka minum rutin 3 bulan, kemungkinan dia menularkan kepada baby-nya dalam janin itu sangat kecil. Sangat kecil. Saya bahkan, pasien saya tahun lalu, sempat ada yang minum obat sekitar cuma 2 bulanan ya Kak? Mungkin. Cuma sekitar 2 bulanan minum obat TLD, anaknya sehat walafiat alhamdulillah. Cuma 2 bulan lah. Padahal ya karena dia periksanya udah di trimester akhir. Gitu. Di kehamilan bulan ke-7. Dia periksanya ketahuan dan ternyata HIV positif. Itu waktu itu kami juga sempat kecil hati.
Karena kan secara medis ya, secara ilmu pengetahuan, kalau kurang dari 3 bulan kan pasti agak sulit gitu. Minimal ibu-ibu minum 3 bulan untuk ibu hamil. Tapi ternyata enggak, ternyata dia oke, gitu ya. Sama itu yang nomor 2. Nomor satunya teman-teman ya, itu nomor 1. Nomor 2-nya adalah teman-teman dalam kondisi apapun, hamil nggak hamil, ada IO nggak ada IO, baru ketahuan HIV positif di masa-masa ini, di tahun-tahun ini, 2022, 2023, 2024, tanpa melihat IO-nya apapun, gitu. Tanpa melihat dia punya stadium klinis apapun. Begitu dia HIV positif, kita maunya dia punya VL serendah mungkin, dia punya virus bisa tersupresi secepat mungkin supaya yang nggak ada IO, nggak muncul IO, yang sudah ada IO, IO-nya lebih mudah diobati, gitu ya. Jadi memang makanya teman-teman sekarang yang terdiagnosis HIV di tahun 2000, kayaknya udah dari 2020 ya, 2020-an udah terkena HIV itu regimen pertamanya TLD. Kecuali ya tadi tuh teman-teman yang punya TB, karena ada rifampicin. Teman-teman yang TB itu rifampicin akan mengganggu kerja TLD. Tapi biasanya kalau yang TB sekarang, kalau saya ya, beda-beda dokter. Kalau saya punya pasien baru sekarang, yang TB saya kasihnya TLD sama dolutegravir. Tapi karena itu 2 kali minum, saya tanya juga ke pasiennya, mau nggak 2 kali minum? Atau mau yang 1 kali minum, tapi secara di kertas, secara ilmu pengetahuan, kecepatannya menekan virus agak lebih rendah sedikit, gitu ya. Terus itu yang nomor 2. Yang nomor 3, yang segera membutuhkan TLD yaitu teman-teman kita yang ada kecurigaan gagal terapi. Kecurigaan gagal terapi bisa banyak hal, karena mungkin dulu adherence-nya sempat kurang bagus, atau dulu minum obatnya kurang tepat. Adherence-nya bagus nih, maksudnya setiap hari minum obat, jadwalnya tepat, tapi ternyata minum obatnya waktunya maju mundur, gitu. Itu bisa juga menyebabkan gagal terapi. Atau ada orang-orang yang minum obatnya rutin, bagus, tepat waktu semuanya, tapi kok VL-nya ada angka. Ada, itu adalah beberapa teman-teman kita yang minum nevirapin udah lama, gitu. Jadi nevirapin ini adalah salah satu obat ARV yang gampang menyebabkan resistensi. Gampang banget. Kalau di atas kertas, istilahnya itu hitungannya dia cuma membutuhkan 1 virus yang bermutasi saja bisa menyebabkan kekebalan tubuh. Kekebalan si HIV ini terhadap nevirapin. Kalau TLD itu dia ada di tingkat cukup tinggi, di tingkat 3 kalau nggak salah. Jadi untuk menyebabkan dia kebal itu sangat kurang. Tadi ada yang nanya kalau dari Aluvia bisa pindah ke TLD nggak, kalau saya nggak salah ya. Kalau saya bilang mending tetap di Aluvia. Karena Aluvia itu tingkat kekebalannya dia lebih tinggi daripada TLD. Kalau tadi saya bilang rankingnya TLD 3, rankingnya Aluvia bisa di 4 atau 5. Gitu. Jadi kalau teman-teman ke TLD turun. Kecuali ada efek samping berat yang saat ini teman-teman alami di saat pemakaian Lopivia, itu bisa kita pertimbangkan untuk pindah ke TLD. Atau mungkin bukan TLD tapi dolutegravirnya. Bisa dipertimbangkan. Tapi itu ngobrol lagi sama teman PDP-nya karena nggak semua kasus bisa dipukul rata. Kalau yang sudah dari regimen lain ya. Gitu. Oke, kalau dari saya sementara itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan lain, gimana nih Mas Gibon? Bisa dijawab nanti apa gimana Mas Gibon? Baik, terima kasih Dok. Sebuah paparan yang cukup cukup memberikan informasi. Nah, mungkin kita bisa ini dulu kali Dok ya, memberikan waktu siapa yang mau bertanya, mungkin 3 pertanyaan dulu, nanti kita lanjut ke narasumber kedua, baru setelah itu kita akan boleh kalau mau bertanya lagi, ada pertanyaan-pertanyaan lagi boleh dilanjutkan di situ. Tapi mungkin kita buka dulu ya 3 pertanyaan ya. Silakan yang mau bertanya teman-teman. Selamat siang Kak. Baik ya, silakan perkenalkan juga ya. Ya, izin bertanya Kak ya.
Saya Saiful Bahri, akses layanan di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor. Begini dok, yang ingin saya tanyakan. Tadi kan dokter itu menyampaikan bahwa TLD itu memiliki efek samping, diantaranya mual, diare, sakit kepala, gatal, dan ruam, insomnia, nyeri perut, dan penambahan berat badan ya dok ya? Ya, betul. Begini dok, yang ingin saya tanyakan itu apakah TLD tidak memiliki efek samping terhadap fungsi hati dan ginjal? Saya sempat bertanya dok ke dokter di layanan saya ya. Kebetulan saya ini minum obatnya itu regimennya itu TLE ya dok ya. Bahwa TLE itu sendiri memiliki efek samping terhadap fungsi hati dan ginjal dok. Nah bagaimana sih dok itu TLD itu sendiri apakah memiliki efek samping gitu, apa tidak gitu terhadap fungsi hati dan ginjal? Terima kasih. Oke. Halo dari Bogor, Mas Saiful Bahri. Mas Saiful Bahri, kalau untuk dolutegravir, efek samping terhadap fungsi ginjal dan fungsi hati itu tidak menonjol, artinya bisa dianggap tidak ada. Kalaupun ada teman-teman yang minum dolutegravirnya ya, kalau ada yang minum dolutegravirnya terus bermasalah TLD, terus minum terus bermasalah dengan fungsi hati dan fungsi ginjal, mungkin itu tenofovir atau lamivudinnya. Tapi saya tetap menganjurkan teman-teman untuk setiap 1 tahun sekali, sama seperti hampir semua teman-teman lain yang punya penyakit kronis misalnya darah tinggi, ginjal, gula, semua orang yang minum obat kronis secara lama, itu silahkan cek fungsi hati dan fungsi ginjalnya 1 tahun 1 kali. Ya. Baik. Cukup menjawab nggak ya, Mas Cukup Saiful? menjawab, Mas Saiful? Ya, cukup menjawab dok. Cuman ini aja sih dok, apa tuh? yang ingin boleh lagi nggak sih nanya lagi? Ya Lanjut, silakan kalau masih dilanjutin. berkaitan, apa-apa kalau Silakan. masih berkaitan. Yang nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kita mau cek fungsi hati dan ginjal itu sendiri, kita berarti minta rujukannya ke dokter di layanan kita ya dok? Apa gimana gitu ya? Iya, di dokter layanan. Oh begitu. Ya udah dok, gitu aja. Tapi kalau teman-teman mau pemeriksaan di luar dokter layanan, itu ya bisa. Yang penting, tapi intinya gini, laboratorium itu kan pasti kalau mau pemeriksaan harus ada yang namanya pengantar laboratorium. Pengantar laboratorium itu harus ada dari dokternya, gitu. Jadi emang lebih enak kita mintanya sama dokter layanan kita. Pasti ngasih sih, nggak mungkin nggak ngasih. Ya. Berarti untuk cek fungsi hati dan ginjal ini belum ada program dari pemerintah ya dok ya? Betul, belum ada. Kalau kami di Puskesmas Cilincing, kami selalu menawarkan dan biasanya pasien-pasien udah kita ingetin untuk dalam tanda kutip nabung Bu, Pak, untuk cek fungsi hati, fungsi ginjal, gitu. Tapi kalau misalnya yang kita lihat memang nih udah kekuningan sepertinya, udah kelihatan nih ikterik atau kekuningan, sepertinya fungsi hatinya memang terganggu, atau saya lihat udah pucat-pucat nih, sepertinya anemia atau kekurangan darah, atau bisa karena fungsi ginjalnya terganggu. Nah itu ditanggung BPJS pasti kalau saya minta fungsi hati, fungsi ginjalnya. Gitu. Baik dok. Ya terima kasih ya dok ya jawabannya. Oke, thank you. Sama-sama. Baik, terima kasih. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Mungkin ada yang sudah raise hand nih. Silakan mungkin Kak Evan atau siapa nih? Kak Evan, raise hand, ada yang mau ditanya? Saya boleh dong. Dengan siapa ini? Saya sama Dewi di Bandung. Oke, silakan. Ya, ini ke Dokter Sheila ya, Dok. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, ya, Dok. Saya menanya, kurang kurang lebih udah 5 bulan ini. Saya itu kan terapi TLD. And then setelah itu nggak ada efek samping apa-apa yang saya rasakan sih selama 4 atau 5 bulan inilah. Tapi dari pembelajaran ketika saya terapi efavirenz, itu kan saya hampir 10 tahun lebih ya dok, dan itu tidak ada efektif lagi gitu ketika kita sudah mengkonsumsi obat sudah
kadaluarsa lah gitu ke dalam tubuh kitanya. Nah ini ketika TLD ini sama nggak gitu dok kayak efavirenz tersebut? Begitu aja dok, makasih. Sama-sama Mbak Dewi, ini pertanyaannya bagus sekali teman-teman. Ini buat kita semua yang minum regimen apapun. Jadi setiap obat itu punya kita bilangnya genetic resistant base. Jadi memang punya emang udah dari sononya, dari genetik obatnya, dia punya level kekebalan, level anti mutasinya gitu ya. Nah, efavirenz itu dia berada di angka kurang lebih angka 2 ranking. Jadi ini rankingnya semakin gede semakin bagus ya, semakin dia tahan dari mutasi HIV. Efavirenz dia ada di angka 2 lah, kurang lebih angka 2. Kalau di si dolutegravir ini dia ada di angka 3. Nevirapin itu dia angkanya paling rendah di 1 gitu. Nah jadi kalau misalnya secara medis, secara hitungannya, kalau Mbak Dewi minum obat efavirenz teratur, minum obat dengan adherence yang sangat baik saat efavirenz terus Mbak bisa bertahan 10 tahun dengan efavirenz, means kalau Mbak minum dolutegravir sekarang, Mbak itu bisa lebih tahan 3 kali lipat, 1,5 kali lipatnya dari si efavirenz itu gitu. Berarti kan kalau misalnya 10 ya mungkin bisa ada 15 tahun, 17 tahun ke depan masih bisa bertahan dengan dolutegravir selama adherence-nya oke. Gitu ya. Jadi nih nevirapin terus lamivudin dia ada di barier 1, genetik barriernya. Lalu efavirenz dia hampir di 2, 1,5 ternyata Mbak, malah 1,5. Berarti kalau dolutegravir 3, 2 kali lipat. Secara medis bisa bertahan, kalau efavirenz Mbak bertahan 10 tahun, dolutegravir bisa 20 tahun ke depan. Gitu. Nah kalau tadi ada yang nanya nih lopinavir itu bisa 3,5. Dia rankingnya 3,5 atau hampir 4. Jadi dia tinggi banget bariernya. Anti kekebalan mutasi HIV-nya. Gitu. Gimana Mbak Dew? Oke, dok, terima kasih jawabannya. Makasih banyak dok. Sama-sama. Halo Kak, aku boleh nggak Kak bertanya? Baik, silakan Boleh. dengan nama siapa? Nama aku Riki dari Lembaga RK Aceh Singkil. Halo Pak Riki. Halo dok. Dok, tadi mengenai masalah TLE ya dok ya. Aku mau tanya Iya. nih, masalah TLE ke TLD, kata dokter kan kalau sudah undetect di TLE, itu nggak usah pindah ke TLD lagi karena sudah berada di zona aman ya di TLE gitu. Padahal Betul. di sini kan sudah dikeluarkan bahwa setiap ODIF berhak untuk mengakses TLD dari TLE ke TLD. Tapi di sini dokter menyatakan tidak usah pindah ke TLD kalau TLE-nya itu sudah undetect gitu. Alasan dokter itu menyatakan tidak usah pindah ke TLD apa? Padahal kalau TLD itu kan sebenarnya untuk efek sampingnya itu sangat lebih kecil di TLD gitu. Terus dosisnya juga hanya one dosis setiap harinya. Jadi kan ODIF itu lebih nyaman dengan TLD sebenarnya walaupun di TLE dia sudah undetect. Apa alasan dokter menyatakan seperti itu gitu? Terima kasih. Oke Bang Riki. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan mungkin saya harus tekankan lagi. Tujuan kita minum obat apa? 1. BL undetect kan? Nah, sekarang ini pertanyaannya gini, kalau teman-teman minum TLE, viral load-nya oke, tanpa efek samping obat, kenapa harus pindah ke TLD? Sedangkan ada seperti teman-teman kayak Mbak Dewi, nanti kayak Mbak Dewi nih, bertahan terhadap TLE 10 tahun. Teman-teman baru minum misalnya 5 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah, resiko kekebalan terhadap efavirenz itu masih sangat kecil. Viral load-nya bagus. Minumnya juga cuma 1 kali loh TLE, masa minumnya TLE itu juga kombipak, kombinasi tetap. Jadi itu bisa minum 1 kali. Jadi kami tetap menyarankan untuk tetap di TLE. Wes ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat minum TLE, kecuali memang berefek samping. Kalau memang berefek samping ya tentu aja harus diganti.
mau regimennya apapun itu harus diganti. Karena mana enak kita minum obat lama, terus obat itu bukannya malah bikin kita sehat. Oke, misalnya dia menurunkan viral load kita, tapi kita setiap habis bangun tidur teler, atau kita nggak bisa tidur sehingga besok paginya kita nggak bisa kerja, regimen apapun itu ganti. Ngomong baik-baik sama PDP-nya ganti. Tapi kalau teman-teman pakai TLE atau regimen lain yang bukan nevirapin ya, karena nevirapin sudah diketok palu seluruh dunia, resistensinya sangat buruk gitu, dan efektivitasnya sangat buruk. Teman-teman ada di regimen lain, masih kemungkinan untuk kekebalannya masih sangat jauh, tidak ada efek samping, silakan tetap aja di regimen yang ada sekarang. Gitu. Itulah alasannya kenapa kita tidak langsung, ayo semuanya buru-buru pindah ke TLD. Itu karena ya teman-teman itu tadi yang kita bilang, di atasnya dolutegravir di Indonesia saat ini adanya lopinavir. Nanti misal amit-amit ya, semua pindah buru-buru semuanya ke dolutegravir. Padahal efavirenz itu baik-baik saja ke kebanyakan orang. Kita pindah semua ke dolutegravir yang akan nanti suatu saat membuat dolutegravir itu ranking kekebalannya turun. Kalau ranking kekebalannya turun rame-rame nih se-Indonesia, jadi artinya yang tadi bisa bertahan 20 tahun, jadi cuma bertahan berapa tahun, nanti kalau rame-rame banyak yang gagal terapi secara satu Indonesia nih, ya karena kita ngomongnya kan di Indonesia, karena ini akan pengaruh. Jadi pengobatan teman-teman itu nggak cuma pribadi, makanya HIV ini programnya bukan cuma perorangan, tapi ada program masyarakat, karena pengobatan kita berpengaruh sama society kita. Nah, kita rame-rame nih, balik lagi, kita rame-rame pindah ke dolutegravir, kekebalan terhadap dolutegravir meningkat. Nanti kalau gagal terapi, kita masih punya lopinavir aja, gagal terapi 1 kali bisa ganti lopinavir. Gagal terapi setelah itu mau ganti apa? Karena udah nggak ada lagi di atas lopinavir. Gitu loh. Nah kalau sekarang teman-teman masih sangat baik dengan efavirenz, dalam tanda kutip cadangannya itu masih ada dolutegravir nanti masih ada lopinavir, ya itu kalau aku masih bertahan 20 tahun lagi mungkin itu udah ada obat baru lagi yang lebih efektif, lebih murah. Yang kayak gitu. Jadi tentunya kita kalau dari segi medis, kalau itu masih sangat efektif buat teman-teman, kita nggak akan menyarankan untuk mengganti. Gitu. Ya. Memang kalau di PMK-nya itu mungkin boleh Mas Riki nanti kasih tahu saya di halaman berapa bahwa memang sudah ada anjuran untuk semua TLE atau semua regimen dipindahkan ke dolutegravir. Tolong kasih tahu ke saya. Yang setahu saya surat edarannya ini bukan cuman di Indonesia ya, tapi global adalah penarikan nevirapin dan transisi nevirapin. Kalau perubahan efavirenz dan regimen lain dirubah ke TLD, mohon maaf saya belum tahu. Gitu. Dan setahu saya juga belum ada. Gitu. Kalau misalnya udah di PMK itu saya juga udah baca sih, tapi mungkin saya kelewat. Mungkin Mas Riki bisa kasih tahu saya nanti gitu. Di halaman berapa ada kata-katanya bahwa semua TLE bisa dipindahin, harus langsung dipindahin ke dolutegravir. Supaya di kami di Cilincing dan di Jakarta Utara secara umum juga bisa jadi Dok, pembelajaran. bukan ada tertulis, tetapi sudah ada kemarin di kebijakan bahwa setiap orang yang mengkonsumsi TLE boleh transisi ke TLD karena efek sampingnya itu lebih ringan, lebih kecil. Terus itu untuk dia, dosis minumnya juga kan hanya 1 dosis begitu. Loh, TLE juga 1 dosis. TLE juga 1 dosis. Nah gini, garis bawahi samping. Jadi kalau ada efek samping silakan transisi. Kalau nggak ada efek samping kenapa transisi? Gitu. Itu kan ada tulisannya, karena efek samping lebih kecil ya. Gitu. Baik, nampaknya jadi seru nih ya. Tapi gini, intinya berarti gini ya dok ya, bahwa apapun itu apapun itu regimen ya, dan juga tadi mungkin ada pertimbangan yang lain yang perlu diperhatikan juga. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah di sini memang kalau memang mau mengajukan pindah atau transisi itu dapat dilakukan, tapi nanti lihat pertimbangan lagi dari
ininya ya, PDP-nya gitu ya. Iya, Silakan tapi saya berkonsul. juga ada kok. Maksudnya ada temen yang mengajukan, dia nggak ada masalah apa-apa sama TLE. Dia pengen pindah ke TLD karena informasi-informasi, terus karena dia pemahaman adherence-nya baik juga, jadi bukan langsung, oh iya yes gitu. Itu kita pindahin juga kok. Iya, jadi Gitu. Jadi intinya memang harus ada ada ya pembicaraan, ada pembicaraan, pertimbangan, komunikasi, pertimbangan ya gitu. secara menyeluruh Ya, ya, karena setiap individu juga betul, kan berbeda-beda gitu ya. Kita juga betul. kadang-kadang tidak tahu kenapa Iya, dia begini, kenapa dia begitu gitu ya. Mungkin betul, yang lebih tahu betul. PDP-nya, jadi ya silakan Mm-mm. berkonsultasi, berdiskusi ya agar Iya. apa yang teman-teman inginkan dan juga pertimbangan apa yang ada pada PDP itu dapat dipahami satu sama lain gitu ya Dok ya. Iya, Siap. betul. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Ya, silakan. Dengan siapa? Evan dari Bekasi. Silakan. Ini satu lagi ya, nanti kita sambung dengan narasumber kedua dulu, baru nanti kalau mau bertanya lagi silakan di sesi pertanyaan selanjutnya setelah narasumber kedua. Oke, silakan Kak Evan. Yang jadi pertanyaan saya nih, apakah dolutegravir ini hanya bisa dipasangkan dengan regimen tenofovir lamivudin, sedangkan zidovudin lamivudin juga ada gitu. Saya 3 bulan ini, hampir mau 3 bulan ya judulnya saya dipaksa pindah ke TLD karena nevirapin udah nggak produksi. Evaviren saya ada ginekomasti di payudara juga nggak cocok. Tenofovir juga saya dalam 2 bulan kemarin itu untungnya ginjal saya masih kategori akut, jadi hanya 6 kali lah cuci darah kemarin setelah di ICU. Nah ini yang jadi pertanyaan saya, apakah dolutegravir ini hanya bisa dipasangkan dengan tenofovir dan lamivudin? Apakah bisa viral dengan dolutegravir? Itu aja sih saya yang penasaran tuh itu gitu. Soalnya dalam hampir 3 bulan ini saya dipaksa pindah dalam tanda kutip karena nevirapin sudah nggak ada. Saya rasa saya kembali ke titik awal sampai masuk ICU segala gitu. Itu aja sih Dok yang mau ditanyain. Terima kasih. Ya. Terima kasih sharingnya Kak. Ya jadi memang kalau ya tadi ini ya yang kita nggak mau juga ya, memang kita merasakan teman-teman yang dalam tanda kutip terpaksa harus pindah regimen, padahal udah enak sama regimen yang kemarin ya, tapi memang terpaksa pindah karena yaitu call out dari nevirapin. Kalau pertanyaan duviral dengan DTG apakah bisa dipasangkan? Bisa. Gitu. Ya. Jadi memang enggak saya juga punya teman teman di sini pasien sangat kesulitan untuk ganti pengganti nevirapin tuh apa? Ya, kita tadinya ganti TLD. TLD dia nggak cocok itu, tenovovirnya. Habis itu coba kita ganti Duvi DTG. Kita coba ganti Duvi Evaviren waktu itu. Ternyata dia nggak cocok juga sama Evavirennya. Wah, kita udah sampai pusing, ini kita cuma sebatas puskesmas. Harus apa? Karena dia ngerasain pusing berat. Tidak bisa beraktivitas. Ya mungkin dia lebih ringan dulu itu dari kakak ya, tidak sampai harus masuk ICU. Tapi itu sangat mengganggu buat dia. Sampai akhirnya kita coba balikin ke TLE. Apa benar dia nggak di TLE. Akhirnya kita coba duviral dolutegravir akhirnya dia. Dan dia cocok. Jadi dia sama nih kayak kakak, kurang lebih 3 kali ganti obat dalam waktu 6 bulan terakhir. Tapi sekarang dia sudah sangat oke dengan duviral DTG. Itu. Jadi bisa kok Kak. Bisa diubah. Karena ya itu sekali lagi, makanya memang yang penting prinsipnya kombinasinya harus 3. Dan yang nomor 3-nya itu harus INSTI. Gitu. Jadi semangat Kak, pasti akan menemukan obat yang terbaik, obat yang cocok buat Kakak. Ya. Terima kasih banyak Dok. Baik. Sama-sama. Terima kasih yang sudah bertanya. Nanti kita sambung lagi ya sesi pertanyaannya, sesi tanya jawabnya. Kita lanjut dulu ke
narasumber yang kedua itu dengan Kak Andre. Silakan Kak Andre. Nah ini mic-nya belum kedengeran nih Kak Andre nih suaranya nih. Mungkin apa keluar dulu dan bergabung lagi mungkin coba. Ininya dibuka suaranya. Suaranya masih di mute. Mungkin bisa keluar dulu kemudian bergabung lagi mungkin coba. Halo Kak Andre. Mungkin bisa keluar dulu dan bergabung lagi coba. Suaranya di mute. Kak Andre, kedengeran nggak suara saya? Kalau kedengeran kasih tanda jempol kalau suara saya kedengeran. Halo, Kak Andre. Ya, kedengeran. Coba keluar dulu dan bergabung lagi coba. Keluar dulu dari meetingnya, kemudian bergabung lagi. Oke, sambil kita tunggu ya. Ya, memang menarik ya ini ya Dok ya kalau mengenai obat ya. Tentu setiap individu juga punya punya pertimbangan-pertimbangan pasti dari PDP-nya. Nah, Dok, kan tadi itu juga banyak ini ya Dok ya efek samping gitu ya Dok. Nah, kalau menurut dokter nih misalnya nih kira-kira apa sih langkah-langkah untuk efek samping itu untuk diantisipasi itu gimana sih Dok? Atau yang mungkin yang paling sering dokter temui itu efek sampingnya apa dan kemudian langkah-langkahnya seperti apa Dok? Efek samping yang paling sering memang teman-teman bilang nafsu makannya tinggi banget ya, terus berat badannya juga gampang naik. Jadi sebetulnya kalau teman-teman berat badannya naik karena TLD, itu teman-teman bisa akses gizi. Kalau di kami akses ke layanan gizi supaya bisa kalau layanan gizi itu bisa menyesuaikan diet teman-teman. Diet yang sehari-hari ini dimakan atau diterapkan itu bisa disesuaikan supaya jadi bisa tahu makanan mana yang sebetulnya kalorinya lebih tinggi, sehingga kalau kita makan lebih banyak akan lebih bikin kita berat badannya naik, itu. Terus kalau untuk mual, teman-teman yang mual, itu biasanya kita kasih obat anti mual, kayak domperidon itu boleh, silahkan. Terus, apalagi ya, sakit perut, diare, kalau diare sih memang pasti siapkan Oralit ya. Oralit, obat-obat diare, kalau memang diarenya berat boleh minum obat penghenti diare, tapi kalau diarenya ringan silakan minum aja yang banyak atau rehidrasi diri sendiri dengan baik gitu. Misalnya minum Oralit, minum minuman yang berion, itu untuk supaya elektrolit balance-nya bagus dan nanti kan hilang sendiri. Makanya namanya efek samping tuh dia bisa hilang sendiri. Rata-rata sih emang hilang sendiri ya, kecuali memang nggak hilang-hilang, jatuhnya memang efek sampingnya berkepanjangan dan berat tentunya nggak bisa pakai dolutegravir, atau nggak bisa atau memang dia sensitif sama tenofovir atau lamivudin ya. Jadi tentu mungkin kita akan kasih pilihan mungkin disubstitusi dengan yang lain gitu. Terus apalagi ya, insomnia. Oh iya silakan Kak. Dok, saya pertama minum TLE, sekarang minum TLD. Efek sampingnya ke kulit tuh Dok. Jadi banyak luka-luka terus banyak gatel-gatel. Solusinya gimana ya Dok? Terima kasih Kak. Kalau untuk Kalidia, kalau untuk ruam-ruam udah berapa lama Kalidia mengalaminya? Dari awal
dari awal konsumsi ARV. Dulu kan kenanya ARV apa HIV TB dulu ya kan, saya kira kena efek samping obat TB-nya. Tapi enggak, terus akhirnya TLE saya karena pusing sama mual, nggak bisa beraktivitas, dipindah ke TLD yang sekarang sama dokternya. Tapi tetap masih gitu dok. Saya pakai kamera ya dok ya, biar saya kasih lihat ya. Halo. Halo dok. Ini kayak gini nih dok. Kelihatan nggak dok? Halo, ya tes. Iya, kayak gini tuh. Terus jadi kayak banyak bisulnya gitu. Seperti ini. Halo dok. Iya kayak banyak bisulnya gitu. Terus banyak ruam sama apa kayak bentolan isi cairan gitu. Kadang-kadang sampai nggak bisa jalan malah karena lukanya tuh terlalu ini ganggu lah. Pak, jadi udah ada 1 tahun seperti itu? Iya udah. Udah ada. Kak, mungkin kalau dari saya sih sarannya lebih baik ke dokter kulit ya. Oh, gitu. Karena itu ruamnya udah ganggu aktivitas, sedangkan kakak tuh evaviren supaya bisa di cross check benar karena sensitivitasnya ini memang karena dolutegravir atau yang lain juga nih tenovovirnya atau apa, atau bukan karena obat. Bisa jadi karena reaksi-reaksi yang lain, misalnya apa tuh kita bilangnya, campuran obat. Jadi bukan obatnya tapi campuran obat ya. Karena saya pernah ada di baru-baru ini kan kita kementerian itu dapat obat baru dari PT baru ya. Mungkin kalau ada teman-teman di sini, tadinya saya warna kuning kok jadi warna putih, yang gitu-gitu itu ada tuh. Ada nih pasien saya pakai TLD, dia ruam-ruam juga. Jadi dia bermasalah, akhirnya kami kirim ke dokter spesialis penyakit dalam sama spesialis kulit, dia bermasalah sama campuran obat di PT ini dan khusus batch tertentu ternyata. Pas diganti batch yang lain dia oke. Gitu. Iya. Oh, Tadinya bener dok. Saya sebelumnya kan pakai TLD nggak terlalu peduli ya mau merek apa, merek dagangnya apa gitu, pabrik apa. Nah ini yang pakai yang botol putih, apa tuh pabrik apa tuh? Itu saya begini lagi gitu. Tadinya enggak. Tadinya yang botol biru udah enggak. Oke Kak, mungkin bisa di sounding ya karena itu sharing aja karena saya di Puskesmas Cilincing waktu itu sempat ikut pembicaraan Kemenkes. Waktu itu se-Indonesia sempat diundang. Salah satunya kami Puskesmas Cilincing karena bermasalah beberapa teman kami kayak gitu. Jadi mungkin bisa dikasih tahu aja. Oke. Sebagai Makasih pertimbangan. dok. Thank you. Baik, terima kasih dok. Oke, terima kasih sudah bertanya. Nah, nampaknya Kak Andre udah bisa ada suaranya nih Kak Andre nih. Silakan Kak Andre. Kak Andre. Ya. Ya, silakan. Sudah masuk suaranya. Sudah masuk ya? Ya, silakan. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Ya Kak, siang Kak. Ya. Maaf, sorry, saya belum pernah pakai ini ya, secara online, jadi agak-agak bingung. Selama ini kan banyak kan langsung meeting offline, jadi baru coba-coba aja diajakin. Halo, tes. Ya, Kak Andre, silakan, dilanjut. Pokoknya kalau ada apa-apa pasti saya ngomong kok. Kalau misalnya kurang jelas atau apa gitu saya akan ngomong. Iya. Selama ini pengalaman saya, waktu pertama kali ini saya bagi-bagikan ke teman ini. Waktu pertama kali tahun 2010, saya tuh pertama kali langsung nyobanya obatnya 2, itu Duviral dan Neviral.
Jadi pertama kali saya coba itu dikasih oleh dokter. Sejauh ini sih belum ada masalah apa-apa. Sampai kemarin di tahun 2023 pertengahan saya kaget juga sih disuruh ganti obat ke TLD. Katanya nevirapinnya mau ada ditarik gitu kan. Jadi sempat bingung juga gitu kan. Karena waktu itu nggak ada penjelasan, saya juga belum ikut secara rutin kayak begini, jadi kan nggak tahu apa sih gitu, kenapa sih gitu, ada masalah apa gitu. Waktu awal-awal itu baru dapatnya 1 bulan per bulan rutin gitu ya, dikasih sebulan, terus balik lagi sebulan. Sekarang sih sudah dapat itu 3 bulan. Jadi sejauh ini sebenarnya sih sama aja ya. Dari yang sebelumnya sehari 2 kali Dufinevi itu, sekarang jadi sekali. Efeknya sebenarnya sih nggak terlalu banyak. Ya cuma ya dari segi efisiensi waktu jelas lebih gampang mengaturnya. Kemungkinan lupanya juga lebih kecil. Karena kan kita bisa langsung tentuin gitu kan, kita memang maunya di jam berapa gitu kan. Mau pagi, apa mau siang, apa mau sore atau malam. Itu juga kan kita bisa atur. Kalau untuk pengambilan juga jadi kita juga lebih enak karena lebih secara obatnya juga tidak terlalu banyak. Kalau enggak kan biasanya kan 2 botol kan kayak banyak gitu kan. Orang-orang kadang-kadang kalau pasien lain kalau nggak sengaja ngelihat ini obatnya banyak amat gitu. Jadi bisa jadi pertanyaan juga. Kan lebih baik kan lebih simpel, lebih sedikit. Kalau sejauh ini sih yang saya dapat belum ada masalah apa-apa ya. Syukur alhamdulillah belum ada apa-apa, jadi ya lebih baik lah. Ya begitu aja Mas. Baik, terima kasih. Nah, kira-kira waktu disuruh pindah itu, ya kan, bagaimana akhirnya Kak Andre tuh bisa apa namanya, melalui transisi itu ya, maksudnya kan mungkin dari pertama kali 2, terus obatnya juga berganti, kan butuh waktu tuh. Nah, adaptasinya gimana tuh Kak Andre? Oh iya, untuk adaptasi itu memang sempat awal-awalnya itu di 3 hari pertama, 3 sampai kurang lebih hampir seminggu lah. Itu sempat agak-agak bingung juga sih ya. Kan biasanya kan saya memilih kan 2 kali itu kan saya milih jam 9 dan jam 9 pagi, 9 malam kan per 12 jam. Begitu saya pindah itu kan saya memilih 1 sekali di jam 3 sore. Itu memang agak-agak pertama-tama sempat kelewat juga gitu kan. Dan karena kebiasaan 2 kali, sempat 1 kali saya TLD ini saya minum 2 kali sehari. Karena udah kebiasaan dari 2010 sampai 2023 kan berarti 13 tahun tuh ya. Karena udah hampir udah 13 tahun berjalan, kebiasaan sehari 2 kali itu awal-awalnya sempat 1 kali saya ngambil 2 kali juga, jadi 2 dosis gitu. Pagi saya minum gitu kan, yang malamnya saya minum karena udah kebiasaan. Akhirnya kaget juga sih, sempat pusing sempat pusing-pusing itu dari efek samping dari badan saya berpikirnya apa yang salah gitu. Saya hitung lagi obat saya, oh ternyata saya ngambil 2 gitu ceritanya. Ya udah akhirnya hari berikutnya saya nggak minum 1 hari itu karena kan saya udah tahu kalau saya udah kelewat ini atau ini ya udahlah dilewatin dulu sampai ketemu yang berikutnya lagi gitu, obat yang berikutnya gitu Mas. Baik, terima kasih Kak
Andreas ya. Jadi ini ya, apa namanya? Selain ada adaptasi terhadap efek samping mungkin ya, juga ada adaptasi mengenai kebiasaan ya. Itu yang perlu juga diperhatikan ya. Jadi namanya merubah sesuatu pasti ada hal-hal yang perlu dibiasakan lagi ya, gitu ya, dibuat menjadi sebuah kebiasaan baru lagi ya, gitu. Jadi bukan hanya efek samping saja ya ternyata ya. Oke, terima kasih, menarik nih. Jadi mungkin nanti teman-teman juga perlu highlight lah ya, bahwa kalau nanti memang sudah dinyatakan oke sama PDP-nya untuk transisi ya, syukur-syukur efek sampingnya nggak terlalu banyak dan juga mungkin ringan kategorinya. Tapi juga jangan lupa bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin yang perlu kita perhatikan gitu ya. Jangan sampai ketika transisi banyak lupanya atau mungkin karena keterbiasa dengan pola yang lama itu akhirnya membuat transisi itu juga di awal-awal jadi nggak mulus ya. Itu teman-teman. Oke, terima kasih. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya lagi bisa lanjut ya. Terima kasih ya Kak Andreas ya. Ada lagi yang mau bertanya, mungkin bisa bertanya dengan Kak Andreas atau juga dengan Dokter Sela. Iya. Oke. Saya Enoch Sivan dari Bekasi. Saya mengakses di Perum 2 Bekasi, Kota Bekasi. Saya mau tanya, Dok, ketika pertama kali saya terdetek virus HIV, itu saya akses 3 bulan. Aksesnya langsung ke regimen TLD. Setelah itu saya 5 bulan saya ternyata LFU ya. Jadi saya LFU. Kemudian saya baru lanjut lagi kemarin November itu, jadi saya LFU selama kurang lebih 5 bulan, Dok, seperti itu. Kemudian saya baru merasakan sampai sekarang 3 bulan terakhir dari November, Desember, Januari itu naik turun berat badannya saya tuh meningkat dan turun drastis gitu, Dok, seperti itu. Apakah memang ada efek samping imunitas atau dan sebagainya seperti itu, Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Henok ya dari Bekasi. Nah, untuk imun pasti ya akan berpengaruh karena ada riwayat LFU-nya itu. Kemudian selain dari imun bisa aja dicek ada IO atau tidak, infeksi oportunistik lainnya. Atau selanjutnya yang nomor 3-nya bisa dicek lagi nih Kak Henok, apakah ada penyakit penyerta lainnya. Jadi bukan infeksi oportunistik tapi penyakit penyerta lainnya yang bisa menyebabkan imunnya Kakak ini terganggu gitu. Daya tahan tubuhnya terganggu. Nah, kalau saya boleh tahu Kak Henok ada nggak sudah diperiksa mungkin apa hepatitisnya, sifilisnya, TB-nya? Kemungkinan semuanya belum, Dok, karena saya baru akses lagi 3 bulan terakhir, Dok. Seperti itu. Ya, oke. Kalau boleh Kak Henok mungkin bisa sounding ke puskesmasnya atau ke layanannya nih rumah sakitnya. Yang paling dasar memang hepatitis, sifilis sama TB. Karena setahu saya itu secara global terutama TB sama sifilis itu pasti gratis ya, gratis nggak berbayar. Kalau hepatitis mungkin kalau masih di Jakarta pasti gratis. Kalau di Bekasi saya kurang tahu hepatitis deh. Tapi coba dicek hepatitis B sama hepatitis C. Gitu. Baik, Dok. Kemudian saya ingin bertanya, Dok, apakah regimen TLD ini masih sesuai dengan ini saya, apa bagaimana, Dok, regimen TLD ini? Seperti itu. Harapannya sih memang masih ya. Tapi kalau Kak Henok merasa sudah minum dari semenjak LFU sudah restart TLD selama 3 bulan berturut-turut dan merasa adherence-nya bagus atau merasa kepatuhan minum obat di 3 bulan terakhir ini oke, sudah bisa cek VL-nya lagi. Kakak waktu restart cek VL nggak? Waktu restart? Enggak, Dok. Kemungkinan nanti kalau
PDP saya cek VL nanti bulan April mungkinannya seperti itu, Dok. Oh, baik. Biasanya kita kalau yang di puskesmas kami, semua teman-teman LFU akan kami VL-kan. Supaya kami tahu nih tingkat viral load-nya itu pas dia masuk berapa. Kemudian minimal paling cepat 3 bulan. Selama 3 bulan teman-teman minum obatnya oke, merasa minum obatnya oke, di 3 bulan itu kami cekin lagi VL-nya untuk supaya kami bisa cepat tahu obat yang sekarang ini masih cocok atau enggak. Biasanya kalau berkurang 1 digit, misalnya tadinya puluhan ribu, sekarang jadi ribuan, 3 bulan kemudian berarti kakak masih cocok sama regimen itu. Tapi kalau misalnya kakak ini sekarang tidak punya VL saat restart, ya wes nggak apa-apa, kakak cek dulu nih, infeksi oportunistik lainnya atau infeksi bawaan, infeksi penyerta lainnya supaya ketahuan. Kemungkinan besar sih bukan masalah obatnya, harusnya bukan masalah obatnya. Kakak kalau boleh tahu, waktu di tahun 2022 masuk dengan gejala atau tanpa gejala? Ketahuan HIV-nya? Saya masuk dengan tanpa gejala, Kak. Kecuali saya waktu itu saya ada kemungkinan TB dan kemudian kandistatisnya itu ada. Oh, iya ya. Tapi waktu 2022 TB-nya sudah diperiksa negatif ya, Kak? Saya waktu itu sudah masuk pengobatan, Dok. Kemudian karena saya LFU terputus juga seperti itu. Nah, kemungkinan besar karena TB-nya, karena TB juga bisa bikin berat badan gampang turun. Jadi sepertinya kalau untuk masalah TLD-nya udah nggak cocok, itu saya rasa sih masih cocok ya, kalau saya rasa masih cocok sih. Jadi Kak, bisa coba cek TB-nya dulu. Sepertinya sekarang permasalahan kesehatan karena infeksi oportunistiknya atau infeksi lainnya ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Sehat-sehat ya. Baik, Dok. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, saya Mas Riza. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Riza dari Makassar. Sejak awal dari pertemuan tadi, saya pembahasan mengenai TLD ini sangat menarik ya. Yang saya mau tanyakan ke dokter, ada banyak dari pelayanan atau teman-teman yang sudah mengeluhkan efek samping obat efavirenz itu mengajukan transisi ke TLD. Pihak pelayanan sering mengatakan obat ARV-nya sudah cocok karena dianggap viral load-nya sudah tidak terdeteksi. Sedangkan dalam pengobatan kita tahu nggak semua orang bisa menerima efek samping efavirenz tersebut. Nah, ini bagaimana menanggapi sebagai seorang nakes, bagaimana menanggapi nakes-nakes yang sering memberikan alasan seperti itu kepada pasien yang ingin transisi ke TLD? Kariza, terima kasih. Salam dari jauh Makassar ya. Ya, Kariza, pertama-tama saya sebagai nakes, saya mewakili teman-teman saya ya, mohon maaf pada teman-teman kami, teman-teman ODIF yang di layanan mengalami hambatan. Sebetulnya kalau untuk transisi, yaitu tadi, kalau mau regimen apapun, teman-teman ini mempunyai efek samping yang tidak enak, itu sangat harus dicari tahu. Dari kami ya, dari kami nakes harus cari tahu, ini benar karena obatnya, atau karena ada infeksi lain, itu tetap dua-duanya harus berjalan. Cari tahu betul karena obatnya atau karena infeksi lain. Oh betul nih ketemu karena infeksi lain, berarti tanganin infeksi lain sambil tetap terbuka. Ini benar karena si obat atau enggak. Kalau misalnya memang kita lihat betul karena obat, memang harus disubstitusi. Ya, yang namanya minum obat lama nggak enak dong kalau misalnya ya tadi itu. Nah, mungkin di sini saya mau minta tolong kepada teman-teman, di sini ada teman-teman LSM, ada teman-teman JIP yang punya akses kepada teman-teman lain di luar DKI. Mungkin kalau yang layanan yang bermasalah ini DKI, mungkin saya bisa colek-colek sedikit PDP-nya atau Sudinnya ya. Tapi karena ini sayang sekali jauh ya teman-teman Makassar atau teman-teman luar daerah lainnya, mungkin yang saya bisa minta tolong adalah teman-teman LSM di sini, teman-teman penggiat untuk kembali
melakukan evaluasi atau membina apa ya, kerjasama mungkin pertama Sudin sama kalau di luar kota nggak ada Sudin ya, dinas kesehatannya penanggung jawab HIV-nya untuk kembali, ya ini mungkin juga teman-teman PDP-nya di sana ada beberapa yang belum terpapar dengan baik. Gitu. Belum pelatihan PDP mungkin bisa jadi juga nih belum pelatihan PDP dia hanya dapat operan-operan gitu-gitu aja. Dan sebagai teman-teman juga di sini yang mungkin saya bukan LSM tapi saya pasien, punya suara nggak? Punya suara banget karena harapannya kami adalah teman-teman walaupun punya kondisi seperti ini, kondisi HIV atau kondisi kronis lainnya, teman-teman itu justru bisa lebih mengetahui saya kondisinya tuh kayak apa, obat saya tuh kayak apa, bahkan bisa jadi lebih pintar soal kondisinya daripada nakes yang lain, gitu. Karena teman-teman banyak informasi baru, banyak belajar tentang penyakitnya, itu sangat boleh menjadi pembahasan terhadap PDP-nya. Karena teman-teman kita sekarang kalau layanan kesehatan udah nggak kayak dulu. Layanan kesehatan sebetulnya kita partnership atas dasar kepercayaan. Dokter, pasien, perawat sama-sama saling percaya demi kebaikan pasien, dan pasien juga sangat boleh berkomunikasi untuk kelanjutan pengobatannya. Gitu. Jadi maaf buat teman-teman yang mungkin masih mendapatkan layanan yang kurang kooperatif ya. Gitu. Jadi saya saat ini sih belum ada solusi yang pasti, mohon maaf nih ke teman-teman, tapi mungkin salah satunya itu saya minta tolong kepada teman-teman yang bisa berjejaring kepada dinas kesehatannya di daerah masing-masing. Gitu. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih Mas Riza yang sudah bertanya. Ya, memang kadang-kadang ya begitu ya Dok ya, komunikasi diperlukan ya, memang, dan itu ya mungkin kesannya klise tapi memang bagaimana juga komunikasi terhadap pertama PDP, kemudian juga bagaimana teman-teman atau pasien terutama berkomunikasi juga dengan rekan-rekan di LSM dan sebagainya agar dapat dilakukan advokasi, itu ya penting sekali. Nah makanya maksudnya memang mungkin ini nggak bisa sehari semalam ya Dok ya, tapi ini adalah proses ya. Jadi ya dengan webinar-webinar ini juga kan sebenarnya kita juga jadi lebih tahu ya ada apa di luar sana gitu, dan bagaimana ini bisa menjadi catatan juga buat kami di JIP ya, mungkin seperti apa langkah-langkah ke depan. Nah jadi intinya balik lagi ke teman-teman ya, memang kalau ada hal-hal yang disampaikan dikomunikasikan dengan baik ke PDP-nya, kemudian didiskusikan gitu ya untuk dapat mencari solusi gitu ya. Karena saya juga yakin kok pasti pada hakikatnya teman-teman di PDP nggak pengen juga ngelihat orang itu sengsara atau orang itu juga malah jadi terlantar gitu ya. Tapi bagaimana dari proses komunikasi yang baik, kemudian berdiskusi sehingga mendapatkan solusi juga yang baik satu sama lain. Oke, terima kasih. Silakan yang mau bertanya lagi, iya silakan. Ini Dok, obatnya yang bikin saya gatal-gatal seperti TLE. Tadinya udah pindah ke TLD. Udah aman tuh Dok, tapi yang botolnya biru itu produksi apa saya lupa. Ini komposisinya kayak gini Dok, dari Amarox ya, kalau nggak salah. Betul. Ini itu hal yang sama yang terjadi PT Amarox. Kami juga dapat dari PT Amarox dan itu ada beberapa pasien yang demikian. Jadi bisa disampaikan aja. Oh bisa ya, pindah ke produksi yang lain bisa. Contohnya apa Dok? Saya ada enggak saran nggak? Kalau saya kemarin kami nggak ganti PT Amarox-nya karena dapat juga, jadi kami ganti batch-nya. Di situ ada tulisannya batch-nya Kak, BATCH.
BPCH yang mana ya? Kami ganti BPCH batch-nya, ya nomor kode produksi yang berbeda Oh, diganti. Deket expire kalau saya nggak salah, Kak. Itu nomor kode produksinya ya? Iya, kode produksinya kami ganti botol yang kode produksinya berbeda. Nah, sekarang dia udah nggak ada permasalahan lagi. Iya. Tapi memang waktu kami mencari apa sih masalahnya dia, kami kasih antihistamin. Dokter rumah sakit juga kasih antihistamin tuh kayak cetirizine atau loratadine gitu, Kak. Oh gitu. Jadi saya bilang ke dokter saya gimana nih dok supaya diganti ininya? Dokter, Pak, saya semenjak pakai yang ini dok, saya gatal-gatal lagi, gitu. Dan Malah lebih kemarin parah saya dari TLE. Iya, memang Sampai teman kami juga gitu di sini. Bilang aja memang informasi yang kakak baru dapatkan dari ini karena memang ikut webinar yang resmi dan memang ada sharingnya dari puskesmas, boleh sebut aja puskesmas Cilincing. Memang ada kejadiannya, terus memang sempat dibicarakan juga secara nasional dok. Apakah gimana nih bisa apa dokter bisa mengirimkan saya ke spesialis kulit dan kalau bisa ini batch-nya diganti kalau bisa. Batch-nya yang diganti ya dok, bukan produsen obatnya Batch-nya. ya, bukan ya? Iya, karena kalau produsen obatnya kita sama semua nih. Terima kasih ya Iya, dok. sama-sama. Oke ya, makasih dok. Ya. Batch-nya ya, oke, thank you. Aku pertanyaan lagi boleh nggak dokter terkait TLD? Ya Kak, boleh ya Kak Gon? Boleh. Yang kalau nanya boleh. Saya mau Pak. Nah, dari sejak awal kita sudah membicarakan bahwa dokter sendiri mengatakan bahwa TLD dapat menekan virus HIV sehingga tidak terdeteksi dengan cepat. Nah, yang saya mau tanyakan pihak nakes menanggapi tidak terdeteksi itu bagaimana? Apakah betul-betul tidak menularkan virus HIV atau masih dianggap ada risiko kecil penularan? Ya, terima kasih Kak Riza. Kalau sekarang ya tentu kita U sama dengan U ya dong. Undetectable sama dengan untransmittable. Jadi kalau memang undetectable, adherence baik, pasti dia akan untransmittable lewat cairan seksual. Gitu. Tapi kalau lewat yang lain ya kayak darah, transplantasi organ tubuh tentu masih ada. Tapi kalau dari cairan kelamin tentu kami juga sudah menganut bahwa U sama dengan U. Demikian. Baik, terima kasih dok. Apa ada pertanyaan lanjutan, Mas? Kalau dari menyusui gimana dok? Ya Kak, kalau menyusui, ya menyusui sama ibu hamil gitu. Kalau sudah undetect itu apa masih juga menularkan gitu? Ya, betul Kak. Kalau misalnya ya jadi memang yang kita anut adalah U sama dengan U itu undetectable sama dengan untransmittable bisexual. Jadi kalau cairan lain selain cairan kelamin dia masih mungkin menularkan. Misalnya darah apalagi ya, darah dan kalau ASI, kalau menyusui itu kita harus pertimbangkan lecetnya puting ibu yang bisa menyebabkan darah mungkin nyampur. Gitu. Jadi resiko mengasihi saat ibu-ibu mengasihi juga masih ada. Tapi bukan berarti nggak boleh mengasihi ya, boleh banget. Kita tetap boleh teman-teman mau mengasihi silahkan, tapi memang harus lebih ketat ya, rawat luka putingnya, harus dilihat-lihat luka putingnya seperti apa. Apalagi kalau memilih untuk menyusui lebih dari 6 bulan, which is Dede udah menimbul gigi ya, ngunyah-ngunyah, ngenyot-ngenyot, nggak nenen tapi cuma ngenyot-ngenyot doang gitu. Jadi nanti masalahnya bukan dari ASI aja tapi kemungkinan ada cairan darah gitu. Jadi kesimpulannya undetectable sama dengan untransmittable via seksual, tapi kalau cairan lain seperti ASI dan darah masih mungkin untuk memberikan penularan. Seberapa persen persentasenya dok kira-kira melalui cairan darah untuk penularannya? Seperti itu. Kalau cairan darah sama ASI saya kurang tahu nih. Saya masih kurang tahu kalau untuk berapa persennya karena saya belum dapat juga. Tapi kalau ASI itu saya harus baca juga nih ya, baca contekan. Kalau dari ASI itu
dengan pemberian ASI sampai 6 bulan, dia bisa meningkatkan penularan 25% sampai 30%. 18 sampai 24 bulan pemberian ASI bisa meningkatkan 30 sampai 45%. Ini sumbernya dari JAMA tahun 2000. Saya nggak hafal juga, baca nih barusan nih. Ini Tapi kalau dengan darah saya belum catatan, dapat, Kak. Hah? ini dengan catatan pasien tersebut, ibu menyusui tersebut sudah undetectable ya, Dok, Iya. ya. Baik, Ya, baik. baik. Terima kasih, Dok. Terima kasih ya. Jadi mungkin Sama-sama. kalau dari channel lain ya, seperti ASI ya tadi banyak yang harus maksudnya perlu ada konsiderasi lah, makanya perlu dikonsultasikan dengan PDP-nya ya, agar tadi ya bagaimana mengurangi kemungkinan tadi kira-kira kalau ada puting yang digigit dan sebagainya, jadi lebih preventifnya juga lebih ada gitu ya Dok ya kali ya Dok ya. Halo Dok, wah terputus nih nampaknya dokter. Oke, nampaknya terputus Dokter Sheila belum bergabung lagi. Mungkin ada yang mau bertanya ke Mas Andreas sambil menunggu Dokter Sheila bergabung. Boleh. Mas Andreas, ini salam kenal, saya Aan. Mau tanya dong, kan Bang Andreas sudah merasakan TLD waktu ini ya. Pastinya lebih enak, lebih nyaman karena cuma yang Dupinevi yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan memang ini sekiranya sudah lebih nyaman dibanding regimen sebelumnya, bagaimana kira-kira Bang Andreas bisa memberikan trik-trik atau buat teman-teman lain yang sekiranya masih mengalami efek samping, nggak nyampe terima obat minum, apalagi kalau misalkan yang regimen Aluvia ya, dia kan minumnya sampai 7 butir per hari. Kita aja yang Dupinevi sebelumnya 2 pagi 2 sore aja diganti dengan 1 butir kan udah enak banget ya. Ini kalau masih ada teman-teman yang masih obatnya banyak, ini kira-kira bagaimana rekomendasinya atau bagaimana bisa menyarankan ke teman-teman ini untuk meminta ke dokter atau layanannya agar bisa diganti ke TLD. Karena kan kita udah nyoba sendiri TLD itu ternyata memang lebih enak dibanding yang lainnya ya. Terima kasih. Oh ya. Ya, masih ini Mas Aan ya tadi ya. Dengan Mas Aan ya. Ya. Ini kalau saya sih cuma bisanya ngomong begini untuk teman-teman, sebaiknya kita juga harus melihat diri kita juga, kemampuan kita juga. Kadang-kadang memang obat 1 pun sehari ataupun 2 ataupun 7 itu semua balik lagi ke kitanya juga. Sebaiknya kalau memang ada keluhan sedikit, entah ya pusing atau gimana, udah mulai alergi atau gimana, ada baiknya kita juga ngecek juga kita ada makan apa sebelumnya. Kadang-kadang bukan dari pengaruh obat juga, bisa juga karena kita telat minum obatnya atau kita sebelumnya ada sempat, biasanya kan ada yang suka ngopi itu pagi-pagi kan, mungkin juga efek dari kopi juga gitu, atau efek dari makanan yang kita makan sebelumnya sebelum minum obat itu, atau mungkin juga karena kita belum makan, itu juga bisa juga itu. Jadi nggak harus dari, kalau menurut saya sih nggak dari obat saja ya, bisa dari berbagai faktor juga gitu, bisa dari lingkungan, bisa panas udara pun bisa berpengaruh. Itu terus pindah ke TLD pun itu jauh, malah sebenarnya kelihatannya lebih enak 1 sehari. Tapi kalau obat ini kan ada TLD ini ada yang dari kemarin tuh saya sempat dapetin dari India, ada yang dapat dari impor dari Amerika. Nah, yang terakhir kan Indonesia punya nih, keluaran Indonesia. Itu masing-masing punya perbedaan juga itu, 3 itu. Kebetulan waktu bulan-bulan awal waktu saya pindah itu kan baru dikasih per bulan.
Bulan pertama itu dari Amerika, bulan kedua dari India, bulan ketiga itu baru dapat dari Indonesia. Itu beda-beda. Kalau yang terakhir ini itu paling panas. Jadi ke badan saya itu paling panas. Jadi kalau di luar udaranya panas, itu tambah panas lagi. Nah, walaupun saya belum makan itu, tapi tetap panas jadi. Nah, jadi masing-masing produksi pabrik pun itu berbeda. Gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan juga sih jadinya. Kayak gitu. Yang panas dari produksi dari mana, Mas? Setelah 3 obat yang berbeda itu dari Indonesia yang paling yang tadi apa ya, yang belakangnya Amarox ya. Oh iya. iya. Yang paling enak produksi mana, Mas? Kalau pengalaman saya itu kemarin itu yang dari Amerika punya. Made in USA paling bagus ya. Iya, soalnya saya dapat itu ada botol yang biru, botol putih, saya pernah. dan yang terakhir putih, yang biru muda itu. Iya, yang biru emang nggak ada efek samping sama sekali, saya juga ngalamin. Aben banget itu. Yang Milan bagus, yang Milan. Yang apa? Milan kalau nggak salah. Ya. Oh, Milan ada juga ya? Botol biru dia. Saya lihat sih Milan situ di situ. Oh, Milan, oke. Dok, boleh nggak sih kita request made in apa obatnya? Mana sih dokternya, belum ada ya? Sudah bergabung. Nah, sebentar. Tadi Mas Aan, Andreas sudah menjawab. Kak Andreas sudah menjawab. Apakah sudah cukup atau bagaimana? Maksudnya kalau misalkan ada teman-teman lain yang kemudian mereka masih terganggu dengan efek samping dengan regimen sebelumnya, tapi kemudian pada saat dibicarakan dengan dokternya, tapi kemudian dokternya masih agak kesulitan atau masih sepertinya masih keberatan transisi dengan alasan viral load-nya undetectable seperti kasusnya Bang Andreas tadi, ini kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Baik, gimana Kak Andreas, menurut pengalamannya seperti apa? Kalau kasus seperti itu memang kita agak susah ya, kalau saya sebagai pengakses juga itu berdasarkan harus ketersediaan di layanan masing-masing sih. Berdasarkan ketersediaan obatnya juga, kita nggak bisa request terlalu banyak. Saya juga waktu pindah itu juga nggak tahu gitu, ini obat. Bahkan di awal-awal itu sempat dapat obat yang mepet dengan expired, sempat. Jadi waktu itu saya ngambil di bulan Juni 2023, itu obat sudah 2 bulan lagi, bulan Agustus 2023. Itu cukup rawan ya sebenarnya. Jadi ya karena memang ketersediaannya memang terbatas, tapi saya tetap harus disuruh pindah dari Dufinevi itu pindah ke TLD. Jadi itu sempat kita bahas juga waktu di meeting secara offline, karena memang dari Dinkesnya sendiri kondisinya belum datang itu barangnya, jadi agak susah jadinya. Gimana ya kalau untuk ini ya, masih intinya sih memang mesti sering-sering bicara sih dengan PDP-nya gitu. Kalau memang ada keluhan langsung. Baik, terima kasih. Sudah cukup Mas Ar? Udah Gibran, lanjut ke yang lainnya aja, makasih. Terima kasih. Oke, nah ini kan tadi juga menarik ya Dok ya. Mungkin tadi ada juga yang akhirnya, ini yang produk keluaran ini ada apa ya, ada efek-efek samping yang mungkin berbeda-beda gitu Dok. Nah, kira-kira nih menurut dokter ya, karena kan kadang-kadang ya nggak bisa juga kita memilih-milih ya, kadang-kadang ya, tadi request maunya ini gitu. Kira-kira tapi dari temuan-temuan yang ada di lapangan, apakah sudah ada pembelajaran sehingga akhirnya ada mekanisme untuk mengurangi atau setidaknya dapat
memberikan solusi gitu dari permasalahan itu, Dok. Bagaimana, Dok? Halo. Ya. Pak Gibon, maaf boleh diulangi lagi pertanyaannya, sorry ya. Ya nggak apa-apa, Dok. Nggak. Tadi kan akhirnya kan banyak karena merek keluaran ini, keluaran itu gitu kan. Bisa beda-beda gitu ya, Dok ya. Nah, kira-kira menurut dokter nih kan ya namanya juga ini kan sesuatu yang baru, pasti di lapangan juga data-data ya itulah yang harus dikumpulkan sehingga jadi pembelajaran, jadi sebuah perubahan dan sebagainya. Nah, kira-kira dari hal-hal ini ada nggak sih langkah-langkahnya, Dok, untuk setidaknya akhirnya bisa mengurangi lah atau mencari solusi gitu agar efek-efek samping tadi itu ya nggak harus selalu dirasakan oleh pasien gitu, Dok. Ya, oke Pak. Untuk yang obat-obat ini ya. Ya, jadi kalau misalnya obat-obat ini memang di sinilah ya kami juga memang perlu teman-teman untuk bersuara. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan terhadap obat baru, karena biasanya kalau dapat obat baru, PT baru, kemasan baru, kami juga pasti info. Biasanya kalau farmasi kami kasih tahu ke kami, Dok, ini bentukannya baru nih. Ya, nanti kami di PDP udah kasih tahu juga ke teman-teman, Bu, ini regimennya masih sama, tapi karena kami dapat dari Kemenkes bentuknya baru, jangan kaget ya. Oke. Nah, dari situ, dari kami kasih tahu itu, teman-teman itu yang punya keluhan saat dia dapat obat baru, mereka ngomong. Saat mereka ngomong, kami juga pasti akan kasih tahu ke atasan kami lain ya. Kalau di kami kan wali kota, dari wali kota kasih tahu ke dinas kesehatan. Makanya waktu itu sampailah kami melakukan forum terbuka nih sama Kemenkes juga. Waktu itu ada WHO juga, ada PT Amarox-nya juga dipanggil gitu. Jadi memang teman-teman harus bersuara supaya di sini kami juga bisa tahu memang ada masalah apa. Nah, ternyata betul itu tadi Kak Andre, waktu itu dari dokter WHO bilang masalahnya di India juga sama kurang lebih. Jadi bukan masalah sama regimennya, tapi pencampur obatnya. Di India juga pernah terjadi gitu katanya. Jadi memang yang sampai efek samping itu hilang, kalau ringan memang dikasih anti alergi dulu atau diganti pecahan waktu itu. Dok, kalau request bisa nggak sih saya mau yang made in negara apa gitu? Made in USA, saya nggak mau lokal, bisa nggak tuh? Kalau saat ini nggak bisa sih, tahu saya, karena memang kementerian itu kan dia belinya langsung ya, punya kontrak langsung. Tapi kalau sebagai masukan tentunya ya bisa. Tapi nggak yang langsung ganti ya Kak ya, karena setahu saya memang dari kita semua kan dapat satu sumber saat ini, tapi ini memang jadi masukan dan jadi notes supaya kontrak selanjutnya mungkin tidak pakai PT ini gitu. Oh, jadi kita kasih masukan yang lebih nyaman ini, yang tidak nyaman ini gitu, boleh ya? Iya, gitu ya. Gitu. Oke, thank you Dok. Yo, thank you. Ya, baik, terima kasih. Mungkin waktu juga nih ya, Dok ya. Sekarang udah jam 2:30 lewat, jadi mungkin waktu juga yang akan memisahkan kita gitu ya. Nah, tentu PLD ini jadi suatu hal yang menarik karena memang baru dan ya tadi ya banyak faktor-faktor ya. Mungkin obatnya nggak apa-apa, tapi bisa saja pencampurnya ya. Jadi tentu dalam membuat suatu obat kan butuh pencampur ya atau prekursor kali ya atau apa ya namanya ya kalau di ya itulah. Iya, biasanya Betul. Prekursor ya gitu-gitunya ya? Pak ya. Ya teman-teman farmasi ya suatu saat ngundang PT dari farmasi atau teman-teman farmasi juga seru kayaknya nih Mas Gibon. Iya. Nah, jadi ya memang mungkin ada beberapa hal justru ini yang perlu kita sampaikan gitu ya agar ada perbaikan-perbaikan ya. Mungkin ini bukan hanya di kasus HIV juga ya, maksudnya ini pasti banyak terjadi juga di kasus-kasus lain, tapi bukan berarti saya mewajarkan enggak, tapi justru karena hal ini bisa terjadi, maka kita perlu
juga selalu komunikatif ya, menyampaikan apa yang kita alami, kita rasakan, sehingga bisa menjadi masukan ya dok ya, gitu ya dok ya. Iya, betul Pak. Baik, ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak bisa terwakili di sini karena waktu juga, dan mungkin juga ada beberapa informasi-informasi yang mungkin jadi apa ya, jadi yang perlu dipertanyakan tapi belum bisa dijawab. Mohon maaf, waktu juga soalnya, tapi sebelum kita tutup, kira-kira apa sih dok, ada pesan kunci nggak yang bisa disampaikan ke teman-teman? Ya mungkin pesan kuncinya Bapak, Ibu, teman-teman semua memang harus tetap semangat untuk mengetahui info-info terbaru tentang kondisi teman-teman seperti apa, terus pilihan-pilihan pengobatannya seperti apa, dan ada baiknya untuk di cross check ulang kembali dengan tentunya nakes-nakes atau teman-teman yang lain, penggiat-penggiat HIV yang memang terpapar, supaya teman-teman istilahnya apa ya, sebagai orang dengan kondisi kronis mengetahui kondisinya juga, nggak cuman yang dalam tanda kutip pasrah aja sama nakes gitu ya kan. Karena seperti tadi nih ada teman-teman dari Aceh, ada Pak Aan, ada Pak Riza yang banyak memberitahu saya juga, bahkan kesannya kayak nakes kita kurang banget gitu ya. Nggak apa-apa gitu, karena teman-teman lebih tahu juga ya Wes, terima kasih. Nah jadi saya sangat apresiasi dan sangat mengharapkan teman-teman semua mengetahui kondisinya kayak apa gitu, jadi bisa berdiskusi dengan baik gitu. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih ya dok. Ya memang ya masukan-masukan dari teman-teman di komunitas tentu akan bermanfaat juga ya. Bagaimana intinya kita semua pengen target tahun 2030 itu dapat tercapai ya. Jadi silakan berdiskusi ya, terbuka gitu ya dok ya, bisa berdiskusi dengan PDP, dengan nakes-nakes yang lain, berkomunikasi dengan baik agar menemukan solusi minimal buat dirinya dia sendiri dulu ya, kalau misalnya dia sebagai pasien gitu ya dok ya. Betul. Siap. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan rekan-rekan sekalian atas waktunya yang telah bergabung. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Kalau ada informasi yang mungkin masih menjadi ganjalan, mungkin bisa dicari sumber-sumber yang tervalidasi juga, misalnya dikeluarkan Kemenkes, dikeluarkan oleh WHO dan sebagainya. Akhir kata, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kegiatan webinar kita selanjutnya di bulan depan. Terima kasih sudah mendukung terus dengan selalu hadir di kegiatan webinar kita. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa Kak. Sampai jumpa, salam sehat Sampai jumpa, semuanya. Dok. Terima kasih.